pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Tentunya kabarnya baik dan sehat. Anak-anak, sudah pada sarapan belum? Tentunya sudah ya. Ayo anak-anak, siapkan buku paket tema 1 dan buku pena dan buku tulis muatan bahasa Indonesia, dan jangan lupa alat tulisnya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, ingat kita harus berdoa terlebih dahulu. Setiap kita melakukan kegiatan, jangan lupa berdoa. Kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita belajar muatan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, dapat menyusun laporan menggunakan kosakata yang tepat. Dapat melengkapi informasi berdasarkan teks menggunakan kosakata yang tepat. Kedua, menuliskan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia dengan menggunakan kosakata yang tepat dan membuat kalimat menggunakan kosakata baru. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan bagaimana menyusun laporan menggunakan kosakata yang tepat. Kosakata adalah himpunan kata yang dimiliki seseorang atau entitas lain atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Kosakata dibagi menjadi 2. Kosakata baku dan kosakata tidak baku. Kosakata baku adalah perbendaharaan kata yang sesuai dengan kaidah yang benar. Sedangkan kosakata tidak baku adalah perbendaharaan kata yang penulisannya yang belum sesuai dengan kaidah yang benar. Kosakata tidak baku biasanya dipengaruhi oleh tulisan yang tidak sesuai dengan kaidah penerapan, tidak sesuai kaidah tata bentuk, dan kosakata daerah. Contoh, perhatikan ke papan tulis. Perhatikan ke papan tulis ya. Contoh kata baku dan contoh kata tidak baku. Perhatikan, apotek. Kata tidak bakunya apotik. Antre. Kata tidak bakunya antri. Kata baku durian. Kata tidak bakunya duren. Kata baku bus. Contoh kata tidak bakunya bis. Perhatikan, ada huruf-huruf yang dirubah. Nah, perhatikan apotek, apotik. Nah, di sini di sini i. Nah, itu kata baku dan kata tidak baku. Baik, anak-anak, kosakata yang sudah diketahui maknanya dapat digunakan untuk menyusun laporan. Laporan disusun dengan runtun dan menggunakan kosakata baku. Kamu akan lebih mudah menyusun laporan jika banyak menguasai kosakata. Membaca teks dengan cermat tentang perkembangbiakan tumbuhan, kamu dapat membuat laporan tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada dengan biji, ada dengan tunas, ada dengan umbi, ada dengan akar, dan ada dengan spora. Ada pula dengan
pencangkokan. Oke anak-anak, sudah paham ya bagaimana menyusun laporan menggunakan kosakata yang tepat dan dapat melengkapi informasi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan perkembangbiakan dengan biji. Contohnya jambu. Jambu adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Biji jambu yang ditanam akan tumbuh menjadi pohon jambu yang baru. Contoh tumbuhan perkembangbiakan dengan tunas adalah pisang. Tunas pisang tumbuh dari batang pisang yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda akan tumbuh di sekitar induknya dan menjadi tumbuh baru. Contoh tumbuhan perkembangbiakan dengan umbi. Kentang, bawang merah. Kentang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah lumut dan tumbuhan paku. Biasanya yang berkembang biak dengan spora terdapat pada tempat yang lembab. Sudah paham anak-anak tentang perkembangbiakan tumbuhan? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia dengan menggunakan kosakata yang tepat. Indonesia memiliki beragam tumbuhan khas. Kamu dapat menuliskan ciri-ciri tumbuhan tersebut dengan kosakata yang kamu sudah kuasai. Semakin banyak kosakata yang kamu pahami artinya, maka kamu akan semakin mudah menjelaskan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia tersebut. Bunga nasional Indonesia. Indonesia memiliki beberapa jenis bunga yang dijadikan bunga nasional. Bunga nasional Indonesia merupakan bunga asli Indonesia yang melambangkan kepribadian bangsa Indonesia. Bunga melati putih merupakan salah satu bunga nasional yang dikenal dengan sebutan puspa bangsa. Ada juga jenis lain yang termasuk bunga nasional Indonesia, yaitu bunga anggrek bulan dan bunga Padma raksasa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga Padma raksasa atau Rafflesia arnoldi dikenal dengan sebutan puspa langka. Baik anak-anak, hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Tugas kalian mengerjakan soal yang ada di buku paket tema 1, sub tema 4, halaman 156, halaman 168 sampai 169 dan halaman 181 sampai 182. Ayo anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita dengan doa. Kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Sampai jumpa besok hari di pembelajaran yang lain. Dadah.